Nanti tahu-tahu barang dibalikin gitu. Ya, sebentar, ini tak bukakan draftnya dulu sekalian ya. Baik, Pak. Bayu ya, Iya, Bayu. Pak. Iya, sebentar tak carikan dulu biar ini. Sekalian tak record ini biar nanti bisa diulang lagi atau misalkan nanti ada yang lewatan bisa untuk belajar lagi juga untuk yang lain. Benar ini ya? Ini punyamu, Bayu? Iya, Pak. Benar ya? Iya, ya. Nah, kita cermati aja dari awal ya. Biar sekalian nanti kalau udah deal, nanti langsung kirimkan ke saya. Terus nanti kita ACC kalau sudah deal. Pada prinsipnya kita jadwal bimbingannya setiap hari Rabu inilah sebelum zuhur gitu, sekitar jam 11. Kalau bagi yang bimbingan dengan saya. Kemarin sepertinya sudah saya berikan tanda ya yang kira-kira perlu untuk diperbaiki. Bila ingat. Sudah, Pak. Sekarang sampai laporan khusus saya benerinnya, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Oke, ini sekaligus untuk belajar yang lain juga jalan. Nah, ini kan saya record biar nanti untuk belajar yang lain. Terus ini kemarin sudah dicek plagiarisme. Dihidupkan saja anunya, apanya mikrofonnya dihidupkan, semuanya dihidupkan. Irfan juga dihidupkan aja. Cek plagiarisme sudah belum kemarin? Belum, Pak. Belum ya, nanti dicek ya. Oh, Kita iya. pakai anu aja, pakai kalian search aja di Google, itu nanti cek plagiarisme gitu, ada banyak tool, ada banyak alat yang bisa digunakan untuk ngecek plagiarisme. Kalau kalian punya apa namanya, punya Turnitin, nah itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada ya, yang di internet itu banyak yang gratisan banyak. Khususnya yang di bab 2 saja. Kalau yang lain kan saya kira nggak mungkin plagiarisme. Iya, Yang ya. bab 1 kan nulis sendiri, yang bab 3 nulis sendiri, yang bab 4 nulis sendiri, bab 5 nulis sendiri gitu ya. Terutama yang di bab 2 ini saja, yang bab 2 ini usahakan untuk presentase kemiripan itu kurang dari 20% ya. Usahakan Oke, Pak. kurang dari 20% itu. Itu terus ini ya sudah, kelengkapannya sudah. Nah, ini sebenarnya kenapa saya tandai itu sebenarnya begini. Jadi sebenarnya tidak ada aturan baku siapa yang harus ditulis pertama dan urutan sampai terakhir itu enggak ada sebenarnya. Cuma secara adab, secara etika, maka kita lebih mengedepankan jabatan yang lebih tinggi. Di universitas ya, bukan di rumah. Kalau di Iya, ya, rumah Pak. orang tua, ya toh. Tapi karena Iya. kita kuliahnya di UPN, maka jabatan yang tertinggi yang kita lakukan. Syukur dari rektor, kan kita di UPN kan punya rektor, walaupun tidak berkontribusi secara langsung, tapi karena kita di UPN, kalian di UPN ya, maka mau tidak mau harus ada rektornya gitu. Terima kasih kepada rektor, kepada dekan, kajur, korprat, gitu ya. Terus dosen pembimbing, terus dosen pembimbing lapangan, baru orang tua, teman dan seterusnya. Itu secara etika, secara adab. Nanti diperbaiki ya, kalau belum ya, kalau sudah ya syukur. Kemudian untuk ini ya nanti tanggalnya dirubah ke tanggal yang sekarang. Tanggal revisian, Pak. Oh, tanggal revisi. Ya, bulan inilah. Iya. September ya. Baik, baik, Pak. Terus ini biasanya nulisnya itu penyusun, bukan penulis. Oh, iya, ya, Pak. Penyusun, bukan penulis. Kan kita nyusun. Daftar isi saya kira sudah sesuai. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang format kompleknya, baca di buku panduan. Nanti kalau tidak saya share di grup juga tidak apa-apa kalau belum punya ya. Bagi yang belum punya, kalau sudah ya sesuaikan dengan buku panduan. Ya, terus
daftar gambar, daftar. Ya udah seperti inilah kurang lebih. Nah ini yang penting nih. Jadi ketika karena kita di dunia akademisi, maka kita menggunakan kalimat-kalimat sempurna, kalimat baku, ya. Awali setiap kalimat itu dengan subjek. Kenapa? Karena kalau kayak sambung seperti ini nanti jadinya bukan laporan, tapi novel atau cerpen. Gitu. Ya, beda ya. Nah, sehingga kenapa? Ini nanti juga berlaku di tugas akhir. Iya. Gitu ya, sama nanti juga seperti itu. Paling banyak biasanya koreksinya tentang seperti ini. Nah, ini dari awal kita sudah sampaikan, nanti di TA sudah tidak kaget lagi bahwa setiap kalimat itu awali dengan subjek, ya, dengan subjek seperti ini. Dan ini berlaku terus ya. Ini misalkan ini karena ini ubah jadi subjek, ini ubah jadi subjek dan seterusnya. Terus ya. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih. Ya. Terima kasih. Siap. Oke, nah ini sudah benar ya. Setiap gambar cantumkan sumbernya. Ya, betul, seperti inilah. Kalau memang kita tidak moto sendiri karena tidak punya satelit ya udah cantum aja Google Map. Proses produksi oke, sudah gitu ya. Kira itu. Nah, seperti ini nanti digunakan. Terus ya. Ya, ini dari subjek. Nah, gambar ya ini betul seperti ini ya. Irfan juga nanti sesuaikan kayak gini ya, dan yang lain juga ya. Baik, Pak. Oh, yang lain juga. Nah, kalau harapan saya ya kita memanfaatkan teknologi gitu. Jadi dengan ini rencana mau tak share gitu. Tak isikan sehingga bimbingan saya bisa ngelihat tentang cara penulisan ini sehingga saya tidak perlu bolak-balik ngomong lagi gitu loh. Nah, kan ini enak. Terus ya. Ini ada kelemahan sebenarnya. Kelemahannya apa? Sebenarnya gambar itu kan untuk menunjukkan bahwa kita itu ingin menjelaskan sesuatu. Nah, sehingga gambar itu sebenarnya harus jelas itu. Ya coba nanti ini resolusinya diperbesar sehingga kata-katanya itu menjadi lebih jelas. Ini kalau tidak di print warna, ini nanti hilang biasanya kayak gini. Sehingga ada petunjuk-petunjuknya ini jadi hilang. Oke, Pak. Kecuali kamu pengen buat laporannya warna semuanya ya enggak masalah. Tapi kalau hitam putih biasanya nanti hilang ini. Hilang. Nah, pengendalian kualitas, oke ini sama tadi koreksinya sama, oke. Oh iya ini sama juga. Iya kebanyakan kalimat sih Pak yang masih salah Pak. Kalimat, padahal itu penting gitu. Di TA juga sama seperti itu. Kebanyakan juga rata-rata di kalimat. Jika kan ada perbaikan tata tulis dan konten gitu. Kalau tata tulis ya terkait dengan cara menulis, kalau konten itu terkait dengan isi. Ya, kalau udah ini sekarang ini udah bagus lah. Coba bisa diperbaiki gambarnya juga lebih baik. Oh ya untuk KP nanti dibuat kalau sesuai aturan dibuat rangkap 3. Syukur 4. 3 itu kan untuk perpustakaan, untuk perusahaan, untuk saya. Nah, kalau kalian pengen arsip ya dibuat 4. Untuk kenang-kenangan, untuk kenang-kenangan pernah KP gitu. Siap, Pak. Saya dulu pernah kehilangan satu momen di disertasi. Artinya saya enggak
tidak membuat salinannya, akhirnya ya kesulitan sendiri waktu butuhnya. Nah, saya kira itu sama. Sekarang ke laporan khusus ya. Laporan khusus ini, kenapa ini saya blok? Karena ada dua. Ini sudah di sini sudah ada, di sini ada satu saja. Jangan ganda. Tinggal pilih saja. Mau yang main di sini atau yang di sini gitu. Berarti kalau ada yang di atas, yang bawah nggak usah gitu Pak? Oh, nggak usah. Ya, ini ciri khas KP. Tapi kalau nanti di apa? Di TA ya, di TA biasanya yang dipakai yang bawah. Kenapa? Karena kebaruannya itu ditampilkannya di sini. Ini kebaruannya. Ini hanya sekedar objek saja gitu. Bedanya di situ. Kalau nanti TA yang ditampilkan yang ini, yang sini seperti. Nah, terus objeknya cantumannya di sini. Ini hanya untuk sebagai tempat membuktikan apakah teori yang saya buat itu betul atau tidak, sesuai atau tidak. Nanti pilih saja. Tapi saran saya karena kita mau untuk sekaligus belajar penelitian, yang digunakan yang di bawah saja. Sehingga ini judulnya analisis pengendalian menggunakan metode Valtry ini untuk menemukan cacat pada produksi cup flip top dah. Baru di sini studi kasus. Oh, ya ini dihapus saja. Nah, ini sama, ini sama. Nah, ini nih. Sebenarnya penelitian itu kuncinya cuma di sini tok. Ya, penelitian itu kuncinya hanya di latar belakang kuncinya. Sehingga kalau latar belakang itu sudah jadi, itu sebenarnya 50% pekerja itu sudah selesai. Kenapa? Karena dari latar belakang ini kan dia muncul masalah dong. Masalah sudah fix. Masalah ini pasti dia akan menggeret, pasti akan berkesinambungan, memunculkan metode, memunculkan pengolahan data atau penelitian, memunculkan hasil, memunculkan kesimpulan. Itu pasti. Sehingga kuncinya sebenarnya di sini. Kalau ini udah fix, sudah selesai, maka yang ke belakangnya pasti ngikuti. Masalah pasti memunculkan metode, memunculkan pengolahan data, analisis, kesimpulan, saran itu pasti. Sehingga ngecek penelitian, skripsi atau KP sudah benar atau belum di laporan khusus itu gampang. Apakah kesimpulan itu menjawab dari latar belakang? Itu saja. Sebenarnya ngeceknya gampang. Apakah kesimpulan menjawab masalah? Nah, sehingga masalah ini jadi penting. Nah, karena kita di perguruan tinggi di universitas, maka kita berbasis data. Sehingga saya tanamkan di sini. Kan kamu menulis, ini ditandai dengan masih adanya komplain. Gitu. Komplain. Nah, komplainnya ini diperjelas. Ya. Komplainnya itu misalkan seberapa banyak yang dikomplainkan apa. Misalkan ya, kalau komplainnya dari 100 konsumen yang komplain cuma 1 orang kan belum tentu itu dianggap sebuah masalah yang penting untuk diselesaikan. Tapi kalau komplainnya udah banyak, udah lebih dari 20% misalkan, oh ini mempengaruhi pendapatan, mempengaruhi order, mempengaruhi produksi, mempengaruhi kinerja, mempengaruhi profit dari perusahaan. Berarti ini penting untuk diselesaikan. Kenapa kok di sini kita tekankan? Kita lebih bermain data di sini, bermain angka. Karena apa? Karena itu menunjukkan validitas, keakuratan dari yang kita cantumkan gitu. Nah, kalau tanpa data, maka orang kan sembarang bisa ngomong, terserah. Iya. Karena tanpa data itu kayak orang ngawang-ngawang saja, berimajinasi saja. Nah, itu tidak bisa. Orang bisa berimajinasi macam-macam jika tidak tanpa data gitu. Nah, dari perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT ini terkait produk yang tidak memenuhi syarat. Ini yang tidak memenuhi syarat itu juga dicantumkan. Maksudnya apa nih? Cacatannya apa gitu. Bentuknya apa? Seberapa banyak? Ya. Gini Pak. Misal Pak, saya mau tanya. Kalau di PT KSA ini kan waktu kemarin kami KP itu mereka itu menerima komplainnya itu via SMS dan sistemnya mereka itu di
beberapa perusahaan yang join sama mereka itu kalau nemu misal antara 5 sampai 10 produk yang cacat, itu semua box kiriman di hari itu dibalikin semua gitu, Pak. Betul. Ya nggak apa-apa, betul. Oh. Tapi kemudian itu direkap. Hmm. Itu begini, ya, dalam 1 bulan berapa orang yang komplain, misalkan. Oh. Itu jadi Iya, ada iya. masa kemudian hanya ingin memperbaiki 1 orang, kemudian akan merubah seluruh sistem kan juga nanti apa namanya investasinya itu tidak seimbang dengan Pemasukan ya, Pak. masukannya. Oke, oke, oke. Jadi komplain dari ini kan termasuk kepuasan pelanggan tadi ya misalnya. Iya, iya. Satu kerusakan atau komplain yang diterima oleh pelanggan, atau satu komplainan dari pelanggan, apakah ini mempengaruhi kinerja dari perusahaan? Saya kira biasanya belum. Tapi kemudian kalau sudah ada komplain yang beruntun dalam 1 bulan, misalnya ada sekian persen lah, biasanya perusahaan itu punya batas ambang batas dan batas ambang bawah. Batas ini yang kemudian nanti membatasi bahwa ketika ada kerusakan produk itu sudah, biasanya kan gini, konsumen itu komplain karena produknya itu yang diterima cacat. Betul ya? Betul. Ya. Nah, perusahaan punya batas, berapa batas produk catat yang ditoleransi oleh perusahaan. Nah, kalau sudah lebih dari batas atas, berarti ini sudah mengganggu Produksi. keuangan kinerja produksi perusahaan. Itu. Hmm. Kemudian kalau ini sudah mengganggu, sudah berada di luar batas ambang, maka kemudian perusahaan akan mengevaluasi. Kenapa kok sampai terjadi produk cacat? Apakah karena mesinnya? Apakah karena materialnya? Apakah karena pekerjaannya? Apa karena metodenya gitu misalkan. Nah, berarti ini penting untuk diperbaiki. Kenapa? Karena sudah banyak yang komplain produk kita itu cacat. Harus segera diperbaiki gitu misalkan. Nah, kata-kata ini penting untuk diperbaiki itu berbasis data jumlah komplain. Sehingga nanti coba si Bayu ini nanti coba cari data tentang tingkat komplain ya, tingkat komplain dan produk cacat yang ada di sana. Nah, ini tadi judulnya apa? Saya kok lupa. Pengendalian kualitas, pengendalian kualitas gitu ya. Ini butuh untuk sudah kualitas perusahaan ini apakah sudah berada di luar ambang jika perlu untuk diperbaiki ataukah masih dalam batas kewajaran. Jadi ada toleransi. Gitu. Ya, itu nanti akan datanya itu. Terus kita anggap nanti sudah ada datanya sehingga ini tidak perlu kita anggap ini sudah ada datanya yang mencukupi bahwa di sini terjadi ketidaksesuaian produk. Ya, ada produk cacat yang itu dikomplain oleh konsumen sehingga butuh untuk diperbaiki. Kita anggap seperti itu dulu ya. Tapi nanti cantumkan datanya ya untuk bisa melanjutkan ke bab berikutnya. Nah, oke sudah terus ya ini sebenarnya. Untuk saat ini kalian tidak apa-apa mungkin mencantumkan ini tidak apa-apa gitu. Ini tidak apa-apa dan sudah. Cuma ada tanda kutip di sini. Ini ada kelemahannya. Kenapa kelemahannya? Ini dilihat tahun berapa ini? 97. Yang ini berapa tahun yang lalu? Oh, terlampau tua ya, Pak? Terlampau jahiliyah sekali. Ya, artinya apa? Tidak ada kebaruan di sana. Ngulang lagi, tidak ada kemajuan. Gitu. Nah, sehingga sebaiknya, tapi nanti untuk TA saja. Kalau untuk sekarang ini kayaknya kita toleransi tidak apa-apa itu. Karena kalau untuk TA itu kan nanti ada novelty namanya. Novelty itu kebaruan. Kalau kebaruan berarti referensi yang digunakan itu juga yang terbaru, minimal 5 tahun terakhir. Sehingga kebanyakan kalau penelitian itu merujuknya ke jurnal, bukan ke buku. Kalau nah ini kan rata-rata buku ya, buku yang definisi itu enggak, kayaknya ya enggak ada perubahan ya dari situ ya dari dulu ya seperti itu gitu. Enggak ada kebaruan. Sehingga belum menunjukkan adanya
kemajuan terhadap perkembangan penelitian untuk saat ini. Ya nanti hasilnya yang ulang-ulang terus. Ulang nanti ketemu lagi judulnya sama lagi, cuma ganti objek, sama lagi cuma ganti terus lagi gitu. Nggak ada kemajuan nih. Nah kalau Anda pengen maju, maka Anda meneliti itu berbasis penelitian juga. Cari jurnal yang 5 tahun terakhir. Tapi nanti untuk TA saja, kalau ini tidak memfasilitasi toleransi. TA nanti dari jurnal yang kemudian 5 tahun terakhir itu untuk acuan. Sehingga setiap penelitian orang itu nanti kan ada gapnya, ada celahnya lah. Ini kamu menutup celah-celah itu. Ya, terus ada perkembangan. Itu terus. Ya, saya kira ini. Oh ya, oke. Ini nanti diperjelas saja. Iya ya, Pak. Ah, ditulis lagi ya. Ini Kalau dibuat satu-satu gitu gimana, Pak? Apa? Nggak apa-apa, yang penting jelas. Sebenarnya kriteria standarnya adalah tulisan yang di sini dan yang di sini itu sebenarnya sama. Besarnya ya, Pak? Iya. Ada aturan penulisan font. Ya, kalau ini memang bukan buatanmu ya dicantumkan sumbernya. Oh iya. Biasanya bukan. Nah ini misalkan, ini kelihatan sekali, nanti akan terkena plagiasi jelas. Ini kenapa? Karena di sini menyebutkan adanya definisi. Pareto adalah kan definisi. Oh. Ya, kalau definisi itu pasti bukan milikmu itu, pasti milik orang. Nah ini pasti kena plagiasi kalau seperti ini. Sehingga kalau ada kata-kata adalah merupakan definisi, harus ada sumbernya. Gitu. Menurut sumbernya saya, itu berupa apa, Pak? Sitasi itu bukan ya, Pak? Ya, sitasi. Oh. Entah itu dari buku, dari jurnal, atau dari apa. Pasti. Ya, ini pasti kena seperti ini. Kalau misalnya dari web gitu, Pak? Kalau dari web, itu kelemahannya adalah website itu tidak ada yang review, tidak ada yang editor, tidak ada yang mengesahkan. Orang kan sembarang bisa nulis di internet. Tidak ada yang review, tidak ada yang meninjau, tidak ada yang menilai, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahan. Sehingga ya sebenarnya tidak haram sekali, cuma ya sebaiknya dihindari. Baik. Kecuali itu web resmi, misalkan web resminya perusahaan, peneliti itu bisa. Dan kalau nyantumkan nanti di daftar pustaka cantuman juga kapan ngaksesnya. Kan kalian bisa buat blog, terus nanti kan sembarang nulis, tidak ada yang review, tidak ada yang edit, tidak ada yang nyunting, tidak ada yang nilai, tidak ada yang wasitnya itu nggak ada. Iya Pak. Ya kan tadi imajinasi tadi yang. Ya, oke, ini lebih ke konsistensi dalam merujuk. Citasi. Ya, sama ini juga kalau memang bukan milikmu ya cantumkan sumber. Ya. Hasil dan pembahasan, pengolahan data, oke, saya kira itu. Nah, saya kira setiap gambar ada keterangannya. Kalau analisis, penjelasan gambar. Oh, belum dijelaskan ya. Nanti tambahkan penjelasannya ya. Ini. Setiap ini bawahnya itu kasihkan penjelasan ini gambar apa. Oh. Ya, karena kita kan berkomunikasi dengan orang yang kita anggap belum tahu tentang ini. Kita butuh diterangkan. Gitu. Analisis. Nah, ini. Nah, ini kesimpulan itu menjawab dari masalah yang tadi. Itu nanti kan ada data tentang kecacatan. Ya, kualitasnya seperti apa tadi. Nah, ini terjawab di sini. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa produk perusahaan ini itu sudah gini, baik, istilah baik atau buruk gitu. Atau sudah sesuai standar atau tidak.
Nggak sesuai standar berarti ada yang harus diperbaiki. Gitu. Entah itu misalkan produknya cacat sekian persen sudah terlalu banyak, gitu. Nah, untuk memperbaiki itu maka dicantumkan di saran. Gitu, paham ya? Nah, ini kan saya cantumkan nih. Oh, kalau ini cara penulisan. Nah, ini kesimpulannya menjawab tentang kualitas, ya toh. Ya, kualitas perusahaan, produk perusahaan seperti apa, kemudian dia diakibatkan oleh apa kalau misalnya cacat tadi, kemudian untuk perbaikan itu kan usulan kita. Iya. Usulan kita itu nanti dicantumkan di saran. Oh. Bedanya dengan penelitian adalah bahwa saran itu sudah dilaksanakan oleh peneliti, gitu. Ini ya. Oh. Bedanya kalau di penelitian sarannya itu sudah dilakukan oleh peneliti sehingga kesimpulan ini selain menunjukkan adanya kelemahan perusahaan, juga peneliti sudah membuktikan bahwa saran ini bisa memperbaiki kelemahan itu. Oh. Gitu, paham ya? Paham. Nah, sehingga yang disaran di penelitian itu adalah pengembangan Dari yang sudah ada. Dari yang sudah Diterapkan. Dari yang sudah dilakukan oleh peneliti. Perusahaan. Bukan perusahaan, tapi peneliti. Oh, yang disaran ya. Misalkan produk cacat gitu, produk cacat itu oleh peneliti diindikasi dengan adanya material yang kurang baik lah. Nah, terus peneliti mengajukan untuk memilih pemilihan material itu dengan metode ini. Gitu. Nah, dan itu dibuktikan ternyata benar. Sarannya adalah untuk mempercepat pemilihan itu maka dibuatlah sistem informasi misalkan. Itu saran untuk peneliti berikut. Itu ya, saya kira itu nanti kalau ini tentang keseragaman. Seragaman ya. Seragaman itu. Seragaman itu maksudnya besar kecilnya atau seperti apa tuh, Pak? Format penulisan nanti dibuka di panduan penulisan KP. Oh. Kan misalkan ini ada seragam nih, misalnya judul kamu pakai balok, yang lainnya enggak, ada yang ada yang tidak gitu ya. Terus antara jumlah penulis itu kan nanti ada cara penulisannya. Yang rujuknya dari buku bagaimana cara yang dari jurnal, artikel, proceeding. Gitu ya. Oke, saya kira itu. Nanti kalau sudah terus kirimkan ke saya, nanti saya akses. Yang punya Irfan juga nanti sesuaikan seperti itu ya. Baik Pak, saya izin bertanya dulu Pak, untuk feedback yang dari saya belum dikirimkan Pak. Bentar ya. Punya Irfan, tak carikan dulu punyanya Irfan. Punya Aurelia juga belum Pak. Punya Irfan ya. Ini ya punya Irfan ya? Iya Pak. Gimana? Belum dikirim feedbacknya Pak. Dikirim? Belum dikirimin feedback. Oh, ya kamu tadi sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan sama dengan Bayu. Kalau udah sama, ya toh, nanti kirimkan ke saya ACC. Saya tidak perlu koreksi lagi. Coba kamu teliti lagi, misalkan ini kamu teliti lagi, ini kamu perbaiki lagi, gitu toh. Ya, terus ini kamu sama dengan yang tadi masukkan dengan si punyanya Bayu. Kalau sudah nanti kirim ke saya ACC. Diperbaiki seperti yang tadi kita koreksi bareng punyanya Bayu. Baik Pak. Oh sebentar, apa ada abstrak ya? Saya lihat di tempatnya Ani yang dulu juga bimbingan sama Bapak itu nggak ada abstraknya ya Pak? Nggak ada loh. Ada nggak? Kalau saya
itu saya referensi dari teman yang lain, Pak. Teman lain, yang lain itu pada pakai. Pada pakai. Oh ya, oke. Kalau pakai abstrak, berapa tadi? Ya. Nah, kalau pakai abstrak itu ada cara penulisannya. Abstrak itu dibagi jadi 3, ya. Abstrak itu dibagi jadi 3 alinea. Dicatat ini, berarti punya Bayu juga iya. Saya tidak koreksi tadi ya. Abstrak itu dibagi 3 alinea. Alinea pertama itu tentang latar belakang masalah. Ya. Alinea pertama tentang latar belakang masalah. Ini ya, sampai ini ya. Oke. Alinea kedua ini tentang metode penelitian. Ini ya. Alinea yang ketiga itu adalah hasil. Sini. Jadi ada 3 alinea. Terus ya, fontnya itu 11 spasi 1 dimiringkan. 11 spasi 1 dimiringkan. Ya. Kemudian tidak lebih dari 250 kata. Nanti ngitung aja di sini, di kon gitu. Di apa? Di Word itu kan ada kon. Kurang dari 250, misalnya itu. Atau nanti coba dilihat di panduannya lagi. Terus kata kunci ini juga sama, nanti di bold kecil, ukuran 11 gitu. Terus tidak lebih dari 5 kata. Ini berapa ini? Tidak lebih dari 3 frase ya. 1, 2, 3. Oh ya. Tapi kok ini ada beban kerja mental, ya ada beban kerja. Baiknya ganti yang lain saja ini misalnya. Apa gitu ya. Oh, yang beda, yang mencirikan ciri khas dari ini. Kemudian ada abstrak yang bahasa Inggris juga ya. Nah ini. Kalau langsung di Google Translate itu biasanya kacau. Susunannya kacau. Maka saya ini sarankan yang paling gampang itu, kalau kalian tidak punya tim ahli atau bahasa Inggris kalian kurang begitu bagus, saya sarankan pakai yang namanya grammarly.com. Grammarly.com itu nanti dia sudah canggih untuk mendeteksi kesalahan penulisan. Itu ya. Ada lagi, Irfan? Cukup Pak sebenarnya. Cukup ya. Nanti diteliti lagi. Terus nanti kirimkan ke saya. Ini sama kan? Ini perbaikannya, ini feedback gitu. Ya, bersama gitu. Penulisan. Coba nanti diteliti lagi lah dari awal gitu. Ini seperti ini ya. Nanti diteliti lagi. Nah, coba kita ke laporan khususnya. Coba. Gimana ini? Laporan khusus. Laporan khusus. Judulnya apa judulnya? Judulnya analisis ini Pak, analisis beban kerja mental pada karyawan di ini lantai produksi. Analis beban kerja. Kenapa kok dianalisis beban kerjanya? Ini karena apa namanya dari pegawainya itu kan hampir sama yang tadi loh kayak baik itu kan sering terjadi komplain gitu loh Pak. Jadi apa namanya? Kelelahan. Gimana Pak? Kelelahan kerja. Ya kelelahan juga kan karena untuk di apa namanya yang lantai produksi kan itu 3 shift gitu Pak. Itu kan ada dari yang selektor sama operator itu kan 3 shift maksudnya 3 shift gitu Pak. Ya, mana kata yang menunjukkan masalahnya? Kata yang menunjukkan masalahnya. Untuk operator butuhkan apa? Mana kalimat yang menunjukkan anunya yang mana ya di
Di halaman berapa, paragraf yang berapa? Ya, ini Pak. Nah itu, ya itu. Yang ini. Heeh. Menurut karyawan yang diwawancarai pada divisi produksi Karena kan apa namanya, untuk setiap produknya kan baru keluar kan itu panas kan Pak untuk plastiknya, terus apalagi ngeceknya kan itu kecil-kecil Pak, apa namanya, kayak contoh bintik hitam itu kan kecil, harus teliti banget gitu loh Pak, gitu. Oh ya. Terus masalahnya apa? Akibat dari itu apa yang terjadi? Akibatnya dari itu kan nanti terjadinya kalau misal tadi apa produknya yang cacat itu lolos, nanti kan itu jatuhnya ke komplain tadi Pak. Oh ya, berarti karena kurang teliti nanti menyebabkan produk itu kemudian apa ya namanya ya, lolos dari pantauan gitu berarti, atau gimana maksudnya? Ya, maksudnya kan pada saat produk itu keluar dari mesin, itu kan otomatis kan plastiknya panas kan Pak. Nah, itu kan dalam apa namanya, pengecekan kan harus cepat juga. Kemudian untuk tadi harus teliti, untuk teliti tadi kan itu nanti pengaruhnya kan tetap ke komplain dari konsumen sendiri gitu Pak. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau itu sampai apa namanya ya, pengecekannya itu salah, apa yang terjadi? Yang terjadi apa yang terjadi? Yang terjadi ini Pak, komplain dari konsumen. Sebelum ke komplain. Misalkan produknya banyak yang cacat gitu misalkan. Atau dari pekerjaannya itu karena banyak yang disortir dia kelelahan. Sehingga butuh untuk diteliti lagi beban kerja dari karyawan ini. Mungkin efeknya kalau misal dia lolos, kemudian kan itu masih ada pengecekan sekali lagi, dan ditemukan cacat lagi tuh, nanti mereka bisa ngulang ngecek lagi gitu Pak. Yang terkait dengan beban kerja mental ini, kenapa kok beban kerja mental ini menjadi fokusnya? Kenapa? Itu sebenarnya pertanyaannya itu. Jadi mungkin dari yang pengamatan saya, mungkin untuk kenapa beban kerja mental dari apa namanya, si selektor sama operator sendiri kan apa namanya, perlu dalam bekerja itu kan di sana kan juga apa namanya, terjadi mesin kan banyak kan Pak, itu jadi ada gangguan-gangguan seperti suara bising, atau mungkin kalau yang selektor kan itu harus selektor yang operator kan harus mengangkat barang-barang berat gitu loh Pak. Ya. Jadi bisa terjadi kelelahan gitu. Ya, bising, beban berat. Nah itu ya. Jadi begini, kan kamu memilih, ini kalau kita di flashbacknya begini mudahnya, kan kamu memilih untuk memfokuskan penyelesaian masalahmu itu ada di beban kerja mental, ya toh? Berarti kan ada masalah yang terkait dengan beban kerja mental. Kalau tadi yang punyanya Bayu itu kan terkait dengan komplain konsumen, ya toh, sehingga pengendalian kualitas. Karena kamu di beban kerja mental terkait dengan workload atau beban kerja yang dialami oleh karyawan. Nah, apakah yang dialami oleh karyawan ini? Yaitu dia mengalami yang namanya kebisingan dan beban yang berat gitu ya. Betul. Kebisingan ya. Nah, sehingga kenapa kok kemudian kebisingan ini mengganggu tingkat pengecekan atau quality control dari produk. Nah, untuk itu maka kamu mencoba menganalisis, memberikan solusi agar karyawan itu menjadi nyaman ketika bekerja kan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya Pak. Nah, untuk mendukung bahwa kamu ini
kamu merasa bahwa beban kerja mental pekerja ini menjadi penting untuk diselesaikan, maka coba kamu nanti tunjukkan di sini, di bagian sini, tentang permasalahan dari pegawai. Misalkan kebisingan, ya. Coba kamu cantumkan data tentang kebisingan. Jadi kan ada batas kebisingan manusia, ya, batas kebisingan manusia yang ditoleransi itu sekian desibel itu. Nah di sana berapa? Sehingga ini mengganggu kinerja dari karyawan yang perlu untuk diselesaikan. Intinya di situ. Kemudian yang kedua, kalau di sana misalkan beban kerjanya terlalu tinggi. Ya, sekarang kamu lihat seberapa banyak beban itu diterima oleh karyawan. Misalkan dalam satu hari kamu misalkan mengukurnya dengan jam gitu misalkan. Orang kerja 8 jam. Di sana dia kerjanya itu lebih dari itu. Atau misalkan waktu istirahatnya kurang. Atau berdasarkan target. Target normal itu 100, jadi lebih dari itu. Nah, itu data-data yang kamu cantumkan di sini, yang kamu tambahkan di sini. Sehingga kita tidak perlu merubah lagi yang bawahnya ini nanti pembahasan dan seterusnya itu. Sehingga yang kamu perkuat di data ini, yaitu kamu bisa cantumkan data tentang kebisingan yang menunjukkan pegawai itu menjadi tidak nyaman dalam bekerja, kurang teliti, atau data beban kerja karyawan yang benar. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Ya, coba. Yang belakang bawahnya kamu lebih fokusnya ke mana? Ini dicorek-corek kenapa ini? Oh, itu jadi setiap pekerja itu saya kasih pertanyaan, dalam bekerja itu lebih ke mental demand atau Oh, ya, physical ya. demand. Yang dicorek itu yang tidak dipilih, Pak. Oh, ya. Oh, ini aja. Nah, ini. Yang dicantumkan yang di sini saja, yang rekap ini. Yang ini contoh saja, terus nanti ini dicantumkan di lampiran. Ya. Oh iya, Pak. Oh, ini kan tidak semuanya cantuman di sini gitu. Cukup satu contoh saja, terus kasih rekapnya, yang lainnya itu ditaruh di lampiran, ya. Ya, baik. Mulai datanya, oke. Kesimpulannya apa dari hasil analisamu? Dari hasil analisanya ini, Pak. Yang pertama itu di sana itu beban kerjanya itu terhitung tinggi dan ada yang sangat tinggi gitu, Pak. Kemudian untuk apa namanya, penyelesaiannya itu kan apa namanya, ini jadi untuk saran penyelesaian itu kan di sana juga mungkin perlu karyawannya mungkin kurang, jadi saya kasih saran itu untuk penambahan karyawan dan apa pengintegrasian dari sistem yang ada gitu, Pak. Ya, ya oke. Ini indikator tinggi, oke sudah ya. Ya, oke. Ya, terus nanti sama daftar pustakanya juga diperbaiki, ditambah dengan lampiran tadi ya. Lampiran itu nanti cantuman ada lampiran A1. Nanti lihat di buku panduan ya. Cara menuliskan lampiran. Nah, oke, tadi lampiran. Terus ini sebelum 3 menit berakhir, nanti tutup ini sampai jam 12. Nah, terus nanti kalau sudah nanti kirimkan ke saya, terus nanti saya ACC untuk sidang seminar KP. Kalau seperti ini tatap muka langsung bisa cepat, kalau hanya berbasis email itu nanti kesulitan, biasanya agak kelamaan. Nah,
ini sekedar saran dari saya. Kalau Anda itu pengen cepat lulus, maka dari KP ini kalian lanjutkan jadi TA. Keuntungannya apa? Sudah dapat objeknya, sudah punya datanya, sudah menguasai ilmunya, sudah tahu seluk-beluk objeknya, tinggal dikembangkan saja. Tinggal dikembangkan. Dan banyak TA-TA yang bisa dihaluskan dari KP, misalnya pengendalian kualitas dari beban kerja itu banyak. Contohnya tadi misalkan yang tadinya dihitung secara manual jadikan sistem informasi, itu misalnya contohnya seperti itu. Oke, saya kira itu untuk bimbingan kita. Silahkan segera diperbaiki, direvisi, terus nanti kirimkan ke saya. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup ya? Untuk tanya Pak, Oh. untuk saya tadi jadinya buat abstrak juga nggak ya Pak? Ya kalau Apa sudah ada dicek? panduannya harus ada abstrak ya harus pakai. Oh, iya. Saya Dicek. lihat tadi di panduan memang ada abstrak ya, sudah kita ikuti saja sesuai dengan sambil belajar penelitian gitu lah. Baik, baik. Abstraknya gitu. Ya. Ada lagi? Sampun Pak. Sampun? Ya, itu ya. Oke, sampai jumpa di seminar ya. Amin. Terima kasih Pak Musin. Oke. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak.